Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan lagi resep dodol yang super enak, super legit, cuma menggunakan 4 bahan aja. Bikinnya sangat mudah, cukup diaduk-aduk aja dan dikukus. Dan pastinya resep dodol ini anti gagal juga ya teman-teman. Dan dijamin rasanya nggak bakalan mengecewakan ya teman-teman, beneran enak banget. Anak-anak pasti suka kalau dibikinin kue yang satu ini. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Nah, pertama kita siapkan panci, lalu masukin 500 gram gula merah yang udah disisir halus seperti ini. Lalu tambahkan juga 900 ml santan kental ya teman-teman. Lalu diaduk sebentar. Dan ini lanjut kita masak menggunakan api sedang aja sambil terus kita aduk biar santannya nggak pecah. Dan ini kita masak sampai mendidih seperti ini dan gulanya larut. Nah, kalau udah mendidih, matikan api kompornya dan kita aduk-aduk terus sampai benar-benar dingin ya. Nah, biar cepet dingin, di sini saya akan salin ke wadah yang lebih besar. Dan saya saring dulu ya teman-teman, karena di gula merah itu biasanya banyak kotorannya. Oke, lanjut, ini kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar dingin, atau boleh dibantu juga dengan kipas angin ya. Nah, selanjutnya kita siapkan wadah, lalu tuang 1 bungkus tepung ketan, ini takaran 500 gram ya teman-teman. Boleh diayak juga, di sini saya nggak ayak. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan ini diaduk rata dulu. Lalu kita tuang bertahap air gula merah tadi, pastikan juga udah dalam keadaan dingin ya. Lanjut kita aduk-aduk. Nah, ini kita lakukan sampai semua air gula merahnya dimasukin ke dalam adonan ya teman-teman. Jadi gunanya dimasukin air gula merah secara bertahap biar gampang aja diaduk ya teman-teman. Nah, ini tekstur adonannya udah lembut, sekarang kita tuang aja semua air gula merahnya, lanjut diaduk rata kembali. Nah, ini cukup, lanjut saya rapikan menggunakan spatula dulu ya teman-teman, dan diaduk rata kembali. Oke, ini cukup. Setelah itu kita siapkan loyang. Saya gunakan loyang ukuran 20 cm. Kita akan oles semua permukaan dalam loyang dengan minyak goreng ya. Lalu di bagian bawah kita tambahin daun pisang biar nanti nggak lengket. Dan dioles juga dengan sedikit minyak. Setelah itu kita saring adonannya biar nggak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau udah ini siap untuk kita kukus ya teman-teman, pastikan sebelumnya kukusannya dipanaskan dulu sampai benar-benar mendidih. Nah, ini akan kita kukus selama 1 jam menggunakan api sedang dan tutup pancinya dilapisi kain bersih seperti ini ya. Nah, setelah 1 jam dodolnya juga udah matang. Kalau di atasnya ada sedikit air boleh dibuang juga ya teman-teman. Dan kita tunggu dingin dulu sebelum kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dodolnya udah benar-benar dingin, langsung aja kita sisir bagian pinggirannya biar gampang saat dikeluarkan. Nah, setelah itu kita akan pindah ke wadah, saya lapisi lagi dengan daun pisang ya teman-teman biar nggak lengket.
Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu kita buang lapisan yang ada daun pisangnya. Nah, ini kita juga akan pindahkan lagi ke dalam piring. Nah, hasilnya seperti ini. Cakep banget teman-teman. Persis banget kayak dodol yang dijual di luaran sana ya teman-teman. Ini tuh beneran kenyal banget, juga legit. Warnanya juga bagus. Oke, sekarang langsung aja kita potong-potong. Di sini saya akan lapisi pisaunya dengan plastik biar nggak lengket ya. Atau teman-teman boleh menggunakan spatula plastik atau pisau plastik juga boleh. Nah, kalau dipotong-potong seperti ini, hasilnya juga cakep banget ya teman-teman. Tapi ini masih kebesaran. Ini juga akan saya potong kecil lagi, biar dapatnya itu lebih banyak. Nah, ini dia hasilnya. Dodol gula merah kita udah jadi. Cuma menggunakan 4 bahan aja, udah jadi dodol yang sangat enak dan super legit. Nah, sekarang langsung aja kita cobain. Saya ambil satu. Nah, kelihatan dia tuh beneran lembut banget, juga kenyal ya teman-teman. Nah, langsung aja kita akan potong. Beneran legit banget teman-teman. Dia lembut. Kalau rasanya nggak usah ditanya lagi, pastinya ini beneran enak banget ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Di video kali ini saya akan bikin kue atau pandan layer cake. Nah, ini tuh bikinnya gampang banget, rasanya juga enak banget, lumer di mulut. Apalagi dimakan dingin, ini beneran enak banget ya teman-teman. Ini teksturnya beneran lembut banget. Juga cocok teman-teman jadikan ide jualan. Bisa dijadikan slice potong atau dijual per loyang, itu juga bisa ya. Nah, kalau mau tahu cara pembuatannya, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Pertama kita akan bikin untuk pandan cake-nya dulu. Siapkan wadah, masukin 70 ml susu cair. Gunakan yang suhu ruang, lalu tambahkan 80 ml minyak goreng dan setengah sendok teh pasta pandan, boleh merek apa aja. Nah, ini kita campur rata dulu. Lalu tambahkan 120 gram tepung terigu, saya gunakan yang pro sedang. Sebaiknya kita ayak ya, biar nanti nggak ada gerindilan. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Lalu kita campur rata. Nah, jadi adonannya memang berat kayak gini ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Lanjut kita tambahin 4 kuning telur, lalu dicampur rata kembali.
Kalau udah rata kayak gini, kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya kita akan mixer 4 putih telur. Kita mixer dari kecepatan paling rendah sampai kecepatan tinggi ya, secara bertahap. Nah, kalau udah berbusa kayak gini, kita bisa masukin 100 gram gula pasir, tapi kita masukin bertahap ya teman-teman. Sambil terus kita mixer. Jadi ini akan kita mixer sampai soft peak gitu. Nah, terakhir kita akan tambahkan cream of tartar, atau di sini saya gunakan perasan jeruk nipis atau lemon ya, juga boleh, biar nanti nggak amis. Nah, ini adonannya udah mengembang dan kaku gitu atau soft peak ya teman-teman. Jadi tandanya itu kalau ditelungkupkan kayak gini mangkoknya, jadi adonan itu nggak bakalan jatuh ya teman-teman. Jadi ini bisa langsung kita gunakan. Nah, kita ambil sedikit adonan putih telur, lalu kita masukin ke adonan kuning telur tadi. Kita masukin bertahap biar nanti gampang tercampur. Nah, ini akan kita aduk perlahan biar nanti adonannya ini nggak mencair ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonan putih telur dan adonan kuning telur ini tercampur semua. Nah, ini adonannya udah lembut dan tercampur semua ya teman-teman. Biar memastikan udah tercampur rata, kita aduk lagi dengan spatula. Nah, kalau udah, ini siap dimasukin ke dalam loyang ukuran 20 x 20 cm, oles dengan sedikit margarin dan di bawahnya saya alas dengan kertas roti. Nah, ini kita tuang semua adonannya. Kita rapikan biar nanti rata di bagian atasnya juga. Lalu tinggal dihentakkan aja untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Nah, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya oven udah dipanaskan selama 10 menit. Kita akan panggang selama 35 menit di suhu 160 derajat Celcius atau sampai matang. Sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah, teman-teman bisa lihat bolunya ini tuh beneran mengembang banget. Dan ini juga udah matang ya. Setelah 35 menit langsung aja kita angkat dan keluarkan. Dihentakan dulu kayak gini biar nanti dia nggak terlalu kempes banget ya teman-teman. Nah, untuk memudahkan mengeluarkan dari cetakan, kita sisir aja bagian pinggirannya. Nah, kalau udah tinggal kita balik aja, kita dinginkan dulu di cooling rack ya. Kita buang kertas rotinya. Nah, ini tuh tadi tergores saat menyisir pinggiran dengan pisau ya teman-teman. Nah, ini sponge cake-nya kita dinginkan dulu. Ini beneran lembut banget ya. Selanjutnya kita akan bikin custard pandan atau untuk fla bagian luarnya ya teman-teman. Kan 6 lembar daun pandan dan 300 ml air matang ya, kita akan blender. Kalau udah, ini tinggal kita saring aja. Kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, kalau cake-nya tadi udah dingin, kita balik.
Dan ini langsung kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya biar nanti rapi ya. Dan boleh langsung dibagi 3 untuk kuenya ini. Tapi mohon maaf banget, saya nggak videoin ya teman-teman saat dibagi 3. Jadi teman-teman bisa atur sendiri aja. Nah, sekarang lanjut kita bikin custard pandannya. Siapkan panci, masukin 200 gram gula pasir, 100 gram tepung maizena, dan 1 saset bubuk agar-agar, lalu kita aduk rata. Selanjutnya kita masukin jus pandan tadi. Kita masukin bertahap sambil diaduk biar gampang aja. Nah, kita aduk sampai benar-benar tercampur. Kalau udah, kita akan masukin 400 ml susu cair. Boleh diganti air ya, teman-teman. Nggak harus susu cair. Lalu kita campur rata. Nah, setelah itu masukin juga 500 ml santan instan. Saya gunakan 3 bungkus santan instan 65 ml ditambah air ya. Dan sedikit pewarna hijau muda, lalu dicampur rata. Nah, kalau udah tercampur, langsung aja kita masak sampai mendidih menggunakan api sedang dan sambil terus kita aduk ya. Nah, ini udah mulai mengental ya teman-teman. Kita masak sampai nanti benar-benar meletup dan mengental banget. Nah, teman-teman bisa lihat ini udah meletup gitu, jadi tandanya ini udah matang dan siap kita masukin ke dalam loyang ya. Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, oles dengan sedikit air, kita tuang 2 centong sayur adonan. Nah, kita rapikan ya. Kalau udah, langsung aja kita akan masukin slice cake pandan tadi ya. Nah, kita taruh di bagian tengahnya sambil dirapikan. Lalu sebaiknya teman-teman isi dulu bagian pinggirannya ya, biar nanti rapi dan rata. Nah, ini langsung aja kita tuang sampai menutupi cake-nya. Lalu kita timpa lagi dengan layer cake yang kedua. Tambahin lagi custard pandannya. Jadi ini kita lakukan sampai cake yang ketiga diisi ya. Nah, ini yang terakhir, kita tambahin lagi cake-nya. Jadi tadi saya itu motong cake-nya kurang rapi juga ya teman-teman. Teman-teman bisa bikin serapi mungkin dan disamain tebalnya, biar nanti per layer itu kelihatan cantik dan sama besar ya. Nah, ini kita rapikan dulu. Jangan lupa diisi bagian pinggir-pinggirannya ya, jangan sampai kosong. Nah, ini tinggal kita rapikan aja dan ditambahin lagi custard pandannya ya. Nah, nanti akan kita dinginkan dulu, ditunggu selama 5 jam gitu, atau boleh disimpan di kulkas ya. Nah, ini kebetulan tadi itu saya kipas ya teman-teman, jadi di bagian atasnya ini retak. Dan sebaiknya teman-teman bungkus aja dengan plastik wrap kayak gini, boleh langsung dimasukin kulkas biar nanti nggak retak juga ya. Dan hasilnya lebih kelihatan mulus. Nah, kalau udah didiamkan selama minimal 5 jam, boleh langsung kita keluarkan atau dibantu sisir dulu bagian pinggirannya dan ditambahin tusuk gigi ya teman-teman, biar gampang aja. Nah, tapi saya diamkannya itu semalaman di kulkas ya teman-teman, jadi hasilnya itu lebih ngeset dan dingin ya, bisa langsung dimakan. Nah, ini langsung kita keluarkan, jadi permukaannya itu mulus gitu. Dan ini akan kita tambahin serbuk kelapa kering. Nah, untuk pembeliannya bisa di online shop juga. Ini saya beli jadi, nggak dibikin juga ya teman-teman. Nah, ini kita taburi secukupnya aja atau sesuai selera ya teman-teman.
sampai nanti nempel ke kuenya, dan nanti pinggir-pinggirannya juga kita kasih ya. Nah, ini dia udah jadi, hasilnya cantik banget. Ini aroma pandannya beneran wangi banget teman-teman, karena kita gunakan pandan asli, jadi warnanya itu juga bagus banget. Oke, langsung aja kita potong-potong. Jadi untuk potongannya sesuaikan selera teman-teman aja ya. Jadi saya akan potong menjadi 32 bagian kayak gini. Beneran hasilnya cantik banget teman-teman. Cocok kalian jadikan ide jualan. Bisa dijual per loyang atau per slice kayak gini. Langsung aja kita cobain ya. Kita ambil beberapa potong bagian. Gak sabar mau nyobain ya teman-teman. Nah, kayak gini nih penampakannya. Hasilnya juga cantik banget. Flanya itu beneran soft banget warnanya, nggak pekat gitu. Dan untuk teksturnya sendiri beneran lembut banget teman-teman. Saat dimakan itu berasa lumer banget di mulut, pecah gitu rasanya. Dan untuk manisnya juga pas banget, apalagi ada campuran dari kelapa kering, itu makin enak ya teman-teman. Apalagi dimakan dingin, itu beneran mantap banget. Teman-teman wajib cobain resep ini, saya rekomendasikan banget. Bikinnya juga gampang, cocok dijadikan untuk acara di rumah atau arisan, pokoknya ini mantap banget. Atau sekedar kumpul keluarga di rumah. Nah, sekian dulu video dari saya, selamat mencoba ya. Olahan roti tawar yang sangat enak, apalagi dimakan dingin, itu makin nikmat ya. Dan cara bikinnya gampang banget teman-teman. Bisa untuk bekal anak sekolah juga, atau dijadikan ide jualan. Nah, mau tahu cara pembuatannya, simak video ini sampai selesai. Kita cuma menggunakan 6 lembar roti tawar aja, dan kita akan potong-potong dadu ya. Nah, ini udah jadi, kita sisihkan dulu. Siapkan pan, masukin 1 bungkus bubuk agar-agar bening yang tanpa rasa ya. Ini sekitaran 7 gram atau 9 gram juga nggak apa-apa. 85 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan vanila cair atau vanili bubuk secukupnya. Dan 800 ml susu cair atau diganti santan juga boleh. Tapi biasanya kalau pakai santan itu makin enak ya teman-teman, ada gurih-gurihnya gitu. Nah, ini kita masukin bertahap dan kita aduk. Nah, kalau udah teraduk semua, kita tuang aja semua susu cairnya. Kita aduk kembali, dan ini siap untuk kita masak. Kita masak menggunakan api sedang aja, sambil terus kita aduk kayak gini sampai mendidih ya. Nah, kalau udah mulai mendidih kayak gini, kita aduk dan matikan api kompor. Kita akan bagi 2 adonan puding ya teman-teman, atau sekitaran 400 ml. Nah, saya ganti wadahnya lebih besar,
Dan kita masukin setengah dari roti tawar yang kita potong-potong tadi ya. Kita tekan-tekan kayak gini biar terendam semua roti tawarnya. Biar rasanya lebih enak lagi, tambahin 1 saset susu kental manis. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini siap untuk kita tuang ke loyang. Sebelumnya loyang udah dioles tipis-tipis dengan air ya. Lalu kita tuang semua adonan. Oh iya, untuk loyang saya gunakan ukuran 18 x 18 cm ya. Tinggal kita rata-ratakan aja kayak gini. Nah, ini boleh kita diamkan dulu sebentar sambil kita bikin untuk adonan yang lapisan coklatnya ya. Jadi ini nggak perlu dimasukin kulkas juga, cukup di suhu ruang aja. Oh ya, untuk ukuran loyang boleh juga menggunakan ukuran 14 atau 16 cm biar hasilnya lebih tinggi. Untuk sisa puding yang tadi kita akan tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, tapi kalau teman-teman mau ganti bubuk coklatos itu makin enak ya, karena ada manisnya juga. Nah, di sini kalian juga bisa tambahin kalau menggunakan coklat bubuk dengan susu kental manis coklat ya, teman-teman. Biar ada manisnya juga. Nah, karena di sini saya nggak tambahin susu kental manis, saya tambahin sedikit aja pasta coklat ya teman-teman, cukup setetes aja. Nah, ini kita masak lagi dengan api kecil ya, sampai mendidih dan tercampur semua. Nah, kalau dirasa udah mendidih kayak gini, boleh kita matikan api kompor dan kita masukin sisa roti tawarnya. Kita aduk-aduk kembali sampai roti tawarnya ini terendam semua ya. Nah, ini cukup. Sekarang tinggal kita tuang aja ke atas puding yang kita buat sebelumnya. Ini kita tuang perlahan dengan sendok ya teman-teman, jangan dituang semua. Dan ini boleh kita rapikan biar sama rata ya teman-teman. Oke, kalau udah ini tinggal kita tunggu ngeset atau disimpan dulu di kulkas ya selama 2 jaman. Nah, selama 2 jam saya simpan di kulkas, ini udah ngeset, boleh langsung kita keluarkan dari loyang. Di sini saya bantu tusuk gigi gitu, biar gampang saya dikeluarkan. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Jadi di satu resep ini bisa dipotong-potong kecil juga untuk kuenya, bisa menjadi 30 potongan atau 27 potongan gitu. Jadi sesuaikan selera aja. Oke, sekarang langsung aja kita potong-potong. Di sini saya bagi 3 dulu. Lalu kita potong-potong kecil menjadi 9 atau 10 bagian. Jadi sesuaikan kebutuhan aja atau selera ya.
Nah, ini dia hasilnya setelah dipotong-potong ya teman-teman, hasilnya cantik banget. Sekarang langsung kita cobain aja. Nah, di sini kuenya bener-bener lembut banget. Untuk rasanya benar-benar enak banget, apalagi dimakan dingin. Video kali ini saya akan bikin kue cantik manis, tapi ini menggunakan loyang. Bisa dijadikan untuk cake potong ya. Jadi di satu resep ini dapatnya juga banyak banget. Cocok dijadikan ide jualan. Nah, untuk rasanya sendiri dia beneran enak banget, lembut, manis. Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman cobain di rumah. Nah, mau tahu cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai ya. Nah, langkah pertama kita akan masak sagu mutiaranya dulu, didihkan air secukupnya, lalu masukin 80 gram sagu mutiara. Nah, ini kita masak menggunakan metode 5-37 ya. Jadi kita masak atau kita rebus selama 5 menit dulu. Nah, setelah 5 menit kita matikan kompor ya. Nah, udah mendidih kayak gini. Lalu kita akan diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, kita akan nyalain lagi kompornya. Kita akan masak lagi selama 7 menitan ya teman-teman. Dihitung dari setelah air mendidih. Setelah 7 menitan kita rebus lagi, ini sagu mutiaranya udah matang ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau menggunakan metode ini, boleh dimasak sampai matang aja. Nah, ini langsung aja kita angkat dan kita cuci bersih ya teman-teman, dan disaring. Setelah kita saring, kita bagi 3 sagu mutiaranya, lalu kita tambahin pewarna makanan secukupnya. Ini warna kuning tua, hijau tua, dan warna pink ya. Nah, ini kita aduk rata dan kita diamkan dulu selama 5 menitan ya teman-teman, sampai warnanya itu nempel ke sagu mutiaranya. Nah, nanti setelah 5 menitan kita cuci kembali baru bisa digunakan, biar nanti nggak terlalu pekat pewarnanya. Nah, selanjutnya kita siapkan panci, masukin 2 bungkus tepung han kue. Di sini saya pakai yang ukuran 90 gram. Untuk mereknya bebas ya, boleh pakai merek apa aja. Kalau saran saya sih sebaiknya diayak dulu ya teman-teman. Lalu tambahkan juga 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa. Dan tambahkan juga setengah sendok teh vanila cair, 250 gram atau 17 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan 1 liter santan kelapa. Bisa diambil dari 1 butir kelapa ya, atau 3 bungkus santan instan ditambah air. Nah, ini saya masukin bertahap biar gampang aja diaduk. Dan ini kita aduk sampai tepung han kuenya itu larut ya. Nah, biar warna adonannya ini bagus, tambahkan 1 sendok teh pewarna putih. Nah, di sini langsung saya campur aja. Kalau teman-teman mau masukin atau dilarutkan dulu dengan air, itu juga boleh banget ya, dilarutkan dengan air panas. Nah, ini langsung saya campur aja di sini. Selanjutnya, tambahkan sisa santan dan diaduk rata kembali. Oke, kalau udah lanjut kita akan masak menggunakan api sedang aja, sambil terus kita aduk biar nanti nggak menggumpal dan gosong ya. Kita aduk terus. Nah, ini udah mulai mengental dan kita masak sampai dia meletup dan mengental banget kayak gini. Kalau udah meletup, tinggal dimasukin aja sagu mutiara tadi yang udah kita tambahkan pewarna sebelumnya. Dan tinggal kita campur rata aja.
Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman. Sekarang tinggal kita masukin aja ke dalam loyang ukuran 18 x 18 cm, oles dengan sedikit air, kita tuang semua adonan. Kita hentakan sebentar biar rata. Nah, ini akan kita biarkan set selama kurang lebih 2 jaman ya teman-teman. Boleh disimpan juga di kulkas biar cepat ngeset. Nah, ini setelah 2 jaman saya masukin kulkas ya tadi. Nah, kita sisir aja bagian pinggirannya biar gampang saat mengeluarkan. Langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia teman-teman. Cantik banget, sesuai dengan namanya, kue cantik manis, tapi ini menggunakan loyang. Jadi ini bisa dipotong-potong kalau teman-teman jadikan ide jualan ya. Hasilnya beneran cantik ya teman-teman. Bikinnya juga gampang, teman-teman bisa cobain ini di rumah. Langsung kita potong aja, kita bagi 3 ya. Dan nanti baru kita potong-potong kecil. Nah, untuk pisaunya sendiri saya alas dengan plastik ya teman-teman, biar nggak lengket. Jadi potongannya itu biar rapi aja, dan nanti kuenya kelihatan mulus. Nah, ini akan saya ambil, kita coba lihat dulu bagian dalamnya. Cantik banget ya teman-teman. Nah, di satu potongan ini bisa dibagi lagi menjadi 10 atau 8 bagian. Jadi sesuaikan aja dengan keinginan atau kebutuhan ya. Kalau teman-teman nggak mau ngalas plastik kayak gini, boleh dipotong dengan spatula plastik ya, atau pisau plastik. Biar nanti permukaan kuenya itu mulus. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Kalau jadikan ide jualan, mau dimasukin ke dalam plastik OPP itu juga bisa banget. Biar dia lebih cantik, higienis, dan rapi ya. Oke, sekarang langsung aja kita cobain, kita ambil satu potong kuenya. Nah, dari segi tampilan aja ini udah cantik banget. Bisa juga dijadikan ide jualan titip di warung atau dibikin saat ada acara di rumah. Nah, untuk teksturnya sendiri dia sedikit padat, ada kenyalnya juga. Dan dia juga lembut, untuk rasanya sendiri enak banget, manisnya juga pas, ada gurih dari santan. Gimana, gampang banget ya bikinnya, cukup diaduk-aduk aja, kita bisa menikmati kue seenak ini.